400 метрів. Вогонь. Хай знищить усе вороже. Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan menikmati alur cerita film perang yang terinspirasi dari konflik bersenjata di wilayah Donbas, Ukraina pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang sosok pria yang merupakan seorang pasifis yang mendaftar menjadi penembak jitu untuk balas dendam setelah istri dan rumahnya dibakar habis oleh para militan Rusia. Bagaimana keseruannya? Langsung saja, siapkan apa? Tentu saja siapkan posisi, kopai dan udbay kalian. Selamat menonton dan welcome to Sobat Udu. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mykola. Dia terlihat sedang bersama istrinya yang sedang hamil muda, tinggal di sebuah rumah sangat sederhana yang mereka bangun sendiri dari bahan seadanya yang bertempat di wilayah Donbas, bagian timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Mykola dan istrinya sengaja memilih tinggal menyatu dengan alam karena mereka berdua adalah pasangan pasifisme yang menentang adanya peperangan dan cinta akan perdamaian. Mykola merupakan seorang guru dari sekolah menengah atas dengan 3 gelar sarjana, matematika, fisika, dan ekologi. Setiap hari ia berangkat kerja dengan bersepeda, sedangkan istrinya tampaknya adalah seorang seniman yang saat itu terlihat mengamati dan melukis burung gagak putih. Singkat cerita, di rumahnya, Mykola diwawancarai oleh media TV lokal yang bertanya padanya, mengapa dia mengambil keputusan radikal dengan memilih untuk tinggal jauh dari pemukiman dan menyatu dengan alam. Mykola pun menjawab, sebagai seorang ekologi, ia paham masa sulit akan datang. Dengan mengubah gaya hidup hedon, foya-foya, dan hura-hura menjadi gaya hidup ekologi, maka kita akan memiliki kesempatan untuk selamatkan bumi dan diri kita sendiri. You drop this. You don't litter here. Malamnya, sang istri memberinya sebuah jimat yang pernah dibuat sebelumnya dan mengatakan kepada Mykola bahwa ini adalah malaikat kecilmu yang akan selalu melindungimu setiap saat. Scene kemudian berlanjut di perbatasan Rusia dan Ukraina. Di situ terlihat beberapa kendaraan yang mengangkut sejumlah pasukan yang diketahui merupakan pasukan militer Rusia dan memasuki wilayah perbatasan Ukraina. Keesokan harinya, seperti biasa, Mykola bersepeda menuju ke sekolah. Namun di tengah jalan, dia melihat 2 orang tentara Rusia yang tampaknya berjaga dan mengawasi area sekitar. Dan setibanya di sekolah, alangkah terkejutnya Mykola ketika tak ada satupun murid yang berada di sana. Di televisi terdengar acara TV yang memberitakan bahwa militan bersenjata dengan penutup kepala serta aktivis pro-Rusia terus menguasai gedung pemerintahan negara regional di beberapa wilayah. Mengetahui hal itu, dengan sekuat tenaga, Mykola mengayuh sepedanya kembali pulang ke rumah karena dia khawatir dengan keselamatan istrinya. Dan benar saja, setibanya di sana, istrinya telah diserang oleh 2 tentara yang sempat dia temui di jalan. Dan saat Mykola hendak menolong istrinya, ya, tentara Rusia menembak istrinya hingga akhirnya kehabisan darah dan meninggal dunia. Istri tewas, rumah terbakar habis. Tampak jelas amarah di wajah Mykola. Dan inilah awal balas dendam sang legenda sniper. Keesokan harinya, Mykola yang setia di samping istrinya ditemukan oleh 2 tentara Ukraina garis depan. Dan setelah memerintahkan untuk menguburkan istrinya, mereka membawa Mykola pergi ke markas. Setibanya di sana, komandan pasukan awalnya menolak karena khawatir jika Mykola adalah mata-mata. Mykola kemudian mengatakan jika dia akan berjuang untuk mengusir pasukan Rusia keluar dari Ukraina sebagai balas dendam atas kematian istri tercinta. Mendengar hal itu, mereka akhirnya menerima Mykola untuk bergabung. Falcons
Tak butuh waktu lama, Mikola pun mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan lancar dan gemilang, baik pelatihan membongkar dan merakit kembali senjata maupun latihan fisik. Dan dia mempunyai nama julukan Raven sebagai nama sandi tempur yang berarti gagak putih yang menunjukkan karakter menyendiri, diam dan mengamati. Over and under! Quickly! Quickly! Singkat cerita, mereka semua dikumpulkan oleh komandannya. Komandan menyampaikan bahwa saat ini tentara Ukraina kekurangan penembak jitu yang akan ditempatkan di garis depan. Untuk itu, beberapa dari mereka akan dipilih untuk menjadi penembak jitu dan mereka akan mengikuti latihan khusus yang akan dilatih oleh tim sniper. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Raven pun mengajukan diri untuk bergabung. Namun atasannya menolak dan mengatakan, "Kau bahkan tak bisa melepaskan magazin dari AK-47. Bagaimana bisa kau menjadi penembak jitu?" Raven lalu mengatakan bahwa dia akan buktikan kalau dia bisa membongkar dan merakit kembali AK-47 hanya dalam waktu 20 detik. Begin! In 18 seconds! Dengan bangga, komandan memilih Raven sebagai salah satu anggota sniper terpilih dan mereka yang terpilih pun lanjut mendapatkan pelatihan khusus dari sniper senior yang sekaligus merupakan komandan dari tim sniper Ukraina. Sebelum latihan, komandannya memberikan instruksi bahwa tidak ada yang suka penembak jitu karena mereka licik namun elegan. Penembak jitu profesional bekerja diam-diam tanpa perlengkapan modern khusus dan posisi mereka saat bertugas hampir mustahil untuk terdeteksi. Right face, turn! Commence, march! Setelah mendapatkan senjata masing-masing, mereka diberitahu jika senjata Dragunov yang mereka punya memiliki jarak tembak sekitar 600 meter. Namun senapan milik sniper Rusia jauh lebih canggih. Mereka menggunakan senapan yang dapat mengenai target bahkan dari jarak 2000 meter. Namun sekali lagi, komandannya mengatakan jika penembak jitu bukan senapan yang membuat mereka berbahaya, namun kecerdasan dan kegigihannya yang membuat dia ditakuti. If you so much as flinch, you're as good as dead. Minus. Moved. Satu lagi keahlian penting yang harus dimiliki penembak jitu adalah mampu menghitung cepat di luar kepala untuk memperhitungkan jarak tembak, arah angin, dan memastikan perut aman. Raven pun yang memiliki gelar sarjana fisika dan matematika tentu saja dengan mudah menjawab hasil perhitungan yang dituliskan oleh komandannya. Dan seketika, komandannya pun tersenyum takjub dan memuji kecerdasannya. Di malam harinya, mereka kembali latihan. Kali ini sebelum menembak, mereka diminta untuk sebutkan kode hijau dengan lantang sekaligus akan menjadi sandi saat di lapangan pertempuran nanti. Komandannya pun memberikan aba-aba dan mereka semua melepaskan tembakan sambil berteriak dengan penuh semangat. Semua sniper telah menembak. Komandannya mengira Raven telah menembak tapi meleset, sehingga komandan memberi nilai minus. Tetapi ya, jika Anda menganggap remeh seorang Raven, Anda salah besar, bosku. Nyatanya, ia menjadi sniper terakhir yang menembak dan tepat sasaran, sehingga ia mendapatkan nilai tertinggi. Akhirnya, momen yang mereka nanti-nanti pun tiba. Mereka semua dinyatakan lulus menjadi penembak jitu yang akan mengabdi untuk rakyat Ukraina. Tebak siapa yang menjadi lulusan terbaik? Tentu saja aktor utama kita, siapa lagi kalau bukan Raven. Sekaligus dia mendapat kesempatan untuk bergabung dengan tim sniper di kelas 1 bersama komandannya. I serve the Ukrainian people. Di malam harinya dengan truk militer, mereka dibawa menuju pos terdepan untuk bersiap dan menyusun strategi, di mana komandan bersama pimpinan mengatur skenario serangan. Mereka akan menyerbu pasukan Rusia dengan berada di titik nol perbatasan yang masuk ke wilayah Ukraina. Mereka akan menyerang dengan membagi dua tim penembak jitu dan tim serbu. Dari semua tim sniper yang berada di markas, hanya Raven yang diminta untuk melaksanakan misi bersama komandannya. Take the snipers and assault team. Plus. Lieutenant Colonel.
Dan saatnya pun tiba. Terlihat mereka sudah berada di posisi siap tempur. Tim penyerbu maupun tim penembak jitu bersenjata lengkap. Dengan taktik perang yang mereka siapkan dan pembagian tugas yang rapi, mereka pun beraksi. First in position. Distance. 400 meters. 2 up. You take the one on the left. I'll take the one on the right. Get back, man! I will shoot her! Raven dan komandan pun berhasil melaksanakan misi dan langsung mengganti bendera Rusia dengan bendera Ukraina yang ada di tembok perbatasan. Tak lama kemudian, konvoi pasukan militer Ukraina pun dikerahkan ke sana untuk mengamankan perbatasan dan komandan memberikan selamat kepada Raven karena dia sukses menyelesaikan tugas pertamanya. Sekembalinya di markas, Raven mencari dua rekannya yang bernama Clem dan Dunay yang merupakan teman dekatnya untuk merayakan keberhasilannya bersama mereka. Namun dia diberitahu kalau Clem dan Dunay tidak berada di markas. Mereka berdua sedang dalam misi yang lain. Di sisi lain terlihat Clem dan Dunay. Mereka sedang melaksanakan misi di perbatasan. Dengan hati-hati dan perlahan mereka bergerak untuk berpindah posisi. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan penembak jitu Rusia sudah mengintai mereka dengan senapan canggihnya. Sebelum melepaskan tembakan, sniper Rusia itu pun mengabadikan aksinya melalui rekaman video. Dan ya, Clem pun ditembak mati oleh sniper Rusia. Dan sekembalinya di markas, Dunay terlihat masih syok dan lemas karena rekannya tewas di tangan sniper musuh. Raven yang melihat jasad Clem pun tampak jelas amarah di wajahnya dan tak sabar menanti hari itu tiba. The medic told me the bullet in Clem's body opened like a flower. Guy didn't stand a chance. Di malam harinya, komandan sniper diberitahu oleh komandan brigade jika perbatasan di titik nol harus mereka kuasai sepenuhnya. Untuk itu, dia diminta untuk mengambil jalan memutar di sepanjang tepian hutan dan melumpuhkan pasukan musuh yang melintas di sana. Dan seperti biasa, tim penembak jitu dan tim penyerbu dikerahkan untuk melaksanakan misi. Mereka pun bergerak pada waktu dini hari di tengah tebalnya kabut agar pergerakan mereka tidak mudah terdeteksi. Setibanya di tempat sasaran, tim penembak jitu memasang ranjau di beberapa titik potensial di mana para musuh akan melintas. Lalu secara bergantian, mereka bergerak menuju ke posisi tembak. Distance 120. Plus. Setelah menunggu cukup lama, yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Dari kejauhan terlihat para tentara musuh sudah berada di sana. Dan setelah dipastikan musuh sudah berada di titik ledakan, tembakan pun dilepaskan. Dan 3, 2. di saat yang sama, terlihat rombongan kendaraan militer pasukan Rusia bergerak masuk ke perbatasan membawa amunisi. Komandan mereka menerima laporan jika di sekitar perbatasan terdapat 2 penembak jitu dan tim serbu. Untuk itu, dia meminta penembak jitu andalan tentara Rusia untuk mengamankan area yang akan dilintasi oleh rombongan pasukan Rusia. Raven dan komandan pun terlihat bergerak berpindah posisi. Tak lama kemudian melalui teropong, mereka melihat 2 tentara dan 1 kendaraan musuh yang sudah berada di sana. Ternyata mereka adalah tentara Rusia yang telah membunuh istrinya. Tentu saja, Raven yang emosi langsung meminta izin ke komandannya untuk melepaskan tembakan. Namun komandan tidak mau mengambil resiko. Dia meminta agar Raven tidak gegabah dan menunggu perintah dari komandan. Kepalang emosi, tanpa sadar Raven ujuk-ujuk menarik pelatuk snipernya sehingga Sniper at 10 o'clock. ya, akibat dari kecerobohan Raven, posisi mereka terdeteksi oleh musuh yang langsung membalas tembakan Raven dan langsung menghujani mereka dengan mortir, sehingga hal itu membuat komandan pun tewas.
Di markas, Raven yang ditemui oleh Komandan Brigade pun diberitahu jika saat ini intel Ukraina dikerahkan untuk mencari tahu sniper musuh yang membunuh komandannya. Dan jika sniper itu telah diketahui, maka Raven diminta untuk balas dendam atas kematian komandannya. Dengan raut wajah penuh penyesalan, Raven pun meninggalkan tempat itu. Sembari Intel mencari identitas sniper pembunuh komandan, Raven pun kembali menerima misi lanjutan. Kali ini dia diperintahkan untuk melumpuhkan sniper musuh yang berjaga di tempat pembakaran sampah. Raven mengambil posisi penyamaran yang sempurna, sehingga kehadiran Raven pun di sana tidak terdeteksi oleh sniper musuh. Setelah berhasil mengetahui posisi musuh, tanpa ragu sedikit pun Raven melepaskan tembakan dan... Selanjutnya, Raven yang membersihkan diri menerima panggilan telepon dari Komandan Brigade. Dia diberitahu jika situasi kini makin memanas. Beberapa tentara Ukraina ditembak mati oleh sniper Rusia. Dan sniper Rusia itu diketahui adalah orang yang sama yang membunuh komandannya. Untuk itu, dia diminta kembali ke markas untuk menerima arahan. Setibanya di markas, mereka diberikan pengarahan oleh Komandan Brigade. Sesuai informasi intelijen, penembak jitu Rusia itu bernama Sherry. Dia mampu melumpuhkan musuh dengan jarak rata-rata 1,5 km dengan menggunakan peluru kembang. Diketahui hingga saat ini, Sherry telah membunuh 5 penembak jitu dan 3 pemegang senjata mesin. Dan dalam setiap aksinya, dia selalu merekam dan mengunggah videonya untuk menjatuhkan mental lawannya. Dan mirisnya, di salah satu video yang diunggah, terdapat video saat dia membunuh komandan sniper Ukraina. Mengetahui hal itu, Raven semakin merasa bersalah dan semakin emosi. Sesuai informasi intelijen, Sherry dan pasukannya pun saat ini berjaga di pabrik kimia di samping sungai. Untuk itu, mereka diperintahkan untuk melumpuhkan sekaligus membumi hanguskan pabrik kimia itu untuk membalas dendam atas kematian komandan dan tentara Ukraina yang lain. Why not just bomb the place? That won't work. Komandan Brigade memerintahkan tim sniper 1 untuk melumpuhkan musuh yang berjaga di bagian depan. Tim sniper 2 dan tim sniper 3 diperintahkan untuk melumpuhkan musuh di bagian tengah. Sedangkan tim sniper 4 dan 5 melumpuhkan musuh di bagian belakang. Komandan Brigade pun juga akan ikut dalam misi, namun hanya sebagai pengalih perhatian yang akan menembak dengan senjata mesin. Dan untuk target terakhir yaitu Sherry dan 2 penembak jitu Rusia lainnya akan menjadi misi dari Raven yang akan melumpuhkannya untuk menuntaskan dendamnya. Ready. Beralih ke dekat pabrik kimia yang menjadi target misi, Komandan Brigade dan tim sniper pun sudah berada di posisi dan standby menunggu momen yang tepat. Begitu juga Raven terlihat bergerak untuk mendekat. Sementara itu, Sherry dan 2 sniper penjaganya pun sudah standby dengan senapannya masing-masing. Tanpa buang waktu, Raven yang sudah berada di posisi pun langsung beraksi dan inilah aksinya. Target sighted, code is green. Countdown. The one firing. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Setelah itu, Raven sendiri berziarah ke makam istrinya untuk mengingat semua kenangan yang telah mereka lalui bersama. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluar dari zona nyaman bisa menjadi perubahan besar. Ingat, keajaiban dan misteri kehidupan terletak di tepi, tepat di luar zona nyaman. Kami dari tim Sobat Udut mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.